Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah terapi degeneratif lanjut izin memaparkan materi tentang mekanisme tekanan darah, patofisiologi hipertensi, dan peran olahraga sebagai tata laksana dan non-farmakologis. Hipertensi menjadi salah satu penyebab utama penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal di dunia. Menurut WHO, lebih dari 1,2 miliar orang di dunia mengalami hipertensi. Sedangkan di Indonesia, data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi hipertensi mencapai 34,1% pada penduduk usia di atas 18 tahun. Artinya, 1 dari 3 orang Indonesia mengalami tekanan darah tinggi. Salah satu terapi non-farmakologis yang efektif adalah olahraga, aktivitas fisik teratur, membantu memperbaiki fungsi jantung, melancarkan tekanan sirkulasi darah, dan menurunkan tekanan darah secara alami. Mari kita pahami bersama-sama dalam pembahasan berikut. Definisi dan nilai normal tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan darah ke dinding pembuluh arteri ketika jantung memompa darah. Untuk tekanan darah dibagi menjadi 2 macam, yaitu sistolik dan diastolik. Untuk tekanan sistolik terjadi ketika jantung berkontraksi memompa darah ke seluruh tubuh, dan tekanan diastolik terjadi ketika jantung berelaksasi dan darah diisi kembali. Untuk nilai normalnya sendiri yaitu 120/80 mmHg, 120 untuk tekanan sistolik dan 80 untuk tekanan diastolik. Selain itu terdapat istilah mean arterial pressure atau MAP. Untuk rumusnya sebagai berikut. MAP ini bertujuan untuk melihat seberapa baik aliran darah mampu menyuplai organ-organ dalam tubuh. Selanjutnya, determinan tekanan darah. Tekanan darah dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu curah jantung dan tahanan perifer total. Untuk rumusnya sebagai berikut, di mana CO atau cardiac output, yaitu jumlah aliran darah yang dipompa jantung per menit. Ini dipengaruhi oleh heart rate atau denyut jantung dan stroke volume. Kemudian untuk TPR atau total peripheral resistance, ini merupakan hambatan yang ada di pembuluh darah. Ini dipengaruhi oleh kekentalan darah, diameter pembuluh darah, dan panjang pembuluh darah. Semakin sempit pembuluh darah, maka hambatannya akan meningkat dan tekanannya juga ikut meningkat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan regulasi tekanan darah. Tubuh memiliki sistem untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Yang pertama, sistem saraf otonom bekerja cepat mengatur denyut jantung dan pembuluh darah saat tekanan darah naik atau turun. Yang kedua, ada sistem RAS rapat membantu menaikkan tekanan darah dengan menyempitkan pembuluh darah dan menahan garam serta air. Yang terakhir, ginjal mengontrol jumlah cairan dan garam dalam tubuh untuk membantu menstabilkan tekanan darah. Respon saat olahraga. Saat olahraga, jantung memompa lebih kuat sehingga tekanan sistolik naik. Sedangkan tekanan diastolik biasanya tetap. Olahraga rutin baik untuk menjaga kesehatan jantung dan membantu mencegah hipertensi. Hipertensi diklasifikasikan berdasarkan dari nilai tekanan darahnya. Untuk tekanan darah normal kurang dari 120/80 mmHg. Prahipertensi 120 sampai 129/80 mmHg. Hipertensi stadium 1 130 sampai 139/80 mmHg. Hipertensi stadium 2 lebih dari 140/80 mmHg. Krisis hipertensi lebih dari 180/120 mmHg. Semakin tinggi tingkat tekanan darah, semakin tinggi pula risiko kerusakan pada organ tubuh. Sekitar 90-90% kasus hipertensi termasuk hipertensi primer. Penyebabnya tidak tunggal, melainkan kombinasi antara berbagai faktor seperti faktor genetik, pola makan tinggi garam, obesitas, kurang aktivitas fisik, stres, merokok, dan konsumsi alkohol. Pada kondisi ini, sistem saraf, simpatis, dan hormon seperti renin, angiotensin, aldosteron sistem menjadi terlalu aktif. Akibatnya, pembuluh darah menjadi menyempit, jantung bekerja lebih keras, dan tubuh menahan lebih banyak natrium serta cairan. Hipertensi sekunder terjadi akibat kondisi atau penyakit tertentu dan mencakup 5-10% kasus. Beberapa penyebabnya antara lain yaitu penyakit ginjal kronis, kemudian gangguan hormon seperti sleep apnea, kemudian efek samping dari obat. Jika penyebab dasarnya dapat ditangani,
maka hipertensi dapat dikendalikan secara efektif. Meningkatnya tekanan darah terjadi pada dua mekanisme. Yang pertama yaitu curah jantung meningkat, yang kedua yaitu resistensi pembuluh darah meningkat. Curah jantung meningkat artinya jantung memompa darah lebih cepat dan juga kuat. Kemudian resistensi pembuluh darah artinya pembuluh darah menyempit dan juga menurunkan elastisitas. Hipertensi adalah kondisi di mana pengatur tekanan darah terganggu. Hal ini membuat jantung dan pembuluh darah bekerja lebih keras. Kondisi ini bisa berupa hipertensi sekunder maupun hipertensi primer. Hipertensi dapat merusak otak, ginjal, jantung, pembuluh darah, dan mata. Maka oleh karena itu, deteksi dini dan perubahan gaya hidup adalah langkah paling tepat untuk mencegah komplikasi lebih serius. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang efek akut dan juga efek kronis pada penderita hipertensi. Nah, hipertensi merupakan kondisi meningkatnya tekanan darah yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan gangguan ginjal. Salah satu cara non-farmakologis yang efektif untuk membantu mengontrol tekanan darah adalah olahraga secara rutin. Nah, untuk efek akut olahraga, pengertiannya yaitu efek akut olahraga merupakan efek yang terjadi segera setelah seseorang melakukan aktivitas fisik. Salah satu efek akut olahraga pada hipertensi disebut post-exercise hypotension atau PEH. Nah, kondisi ini merupakan penurunan tekanan darah setelah olahraga selesai dilakukan. Pada kondisi ini, PEH tekanan darah dapat turun sekitar 5-10 mmHg dan efeknya dapat berlangsung hingga 24 jam setelah latihan. Hal tersebut terjadi karena pembuluh darah mengalami vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah menurun. Nah, selain memberikan efek akut, olahraga juga memberikan efek kronis apabila dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Olahraga rutin dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata sekitar 4-8 mmHg dan tekanan darah diastolik sekitar 2-4 mmHg. Selain itu, olahraga juga meningkatkan sensitivitas baroreseptor yang membantu tubuh mengontrol tekanan darah agar tetap stabil. Kemudian olahraga juga meningkatkan fleksibilitas arteri sehingga pembuluh darah menjadi lebih elastis dan aliran darah menjadi lebih baik. Aktivitas olahraga rutin juga dapat menurunkan aktivitas saraf simpatis dan sistem saraf RAAS yang berperan dalam peningkatan tekanan darah. Olahraga untuk hipertensi merupakan teknik non-farmakologis yang sangat efektif dan aman untuk menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Nah, ada beberapa olahraga yang direkomendasikan untuk penyakit hipertensi seperti jalan cepat, bersepeda, berenang, squat, push up, angkat beban ringan, dan wall sit. Selanjutnya di sini ada contoh program latihan mingguan. Di sini ada hari Senin sampai Minggu. Nah, untuk hari Senin ini bisa dilakukan dengan olahraga aerobik seperti jalan cepat. Nah, ini bisa dilakukan dengan kurang lebih 30 menit. Dan untuk hari Selasa ini bisa dilakukan dengan angkat beban ringan atau squat push up dengan durasi kurang lebih 20 menit. Dan untuk hari Rabu bisa dilakukan dengan sepeda santai dengan durasi waktu kurang lebih 30 menit. Dan untuk hari Kamis ini bisa dilakukan dengan istirahat aktif atau stretching ringan. Dan hari Jumat bisa dilakukan dengan olahraga berenang dengan durasi kurang lebih 30 menit. Dan untuk hari Sabtu ini bisa dilakukan dengan olahraga seperti wall sit atau hand grip dengan durasi waktu 20 menit. Dan untuk hari Minggu ini bisa dilakukan dengan recovery. Nah, catatan khusus untuk angkat beban, hindari Valsalva maneuver. Tujuannya untuk mencegah tekanan darah melonjak secara drastis. Kontraindikasi dan kewaspadaan latihan pada hipertensi. Yang pertama, hindari olahraga jika tensi istirahat lebih dari 180/110 mm air raksa. Olahraga harusnya dibatalkan jika tekanan darah awal melebihi batas ini,
Secara medis, kondisi ini tergolong krisis hipertensi. Latihan fisik secara alami akan meningkatkan curah jantung, memaksakan tubuh berolahraga saat tekanan vaskular sudah sangat tinggi dapat memicu pecahnya pembuluh darah atau infrak miokard, serangan jantung akibat beban kerja jantung yang melampaui batas toleransi. Lalu yang kedua ada monitor tensi sebelum, selama, dan sesudah latihan. Nah, pemantauan tekanan darah secara berkala wajib dilakukan untuk mencegah komplikasi hemodinamik. Nah, tekanan darah sistolik normalnya akan meningkatkan intensitas olahraga. Monitoring ketat bertujuan untuk mencegah respon hipertensif ekstrim di tengah latihan, serta menghindari post-exercise hypotension atau penurunan tensi drastis setelah olahraga yang dapat memicu pingsan akibat penumpukannya darah di tungkai bawah. Lalu yang ketiga, waspadai tandanya bahaya seperti sakit kepala, penglihatan kabur, dan nyeri dada. Hentikan aktivitas fisik detik itu juga jika muncul gejala tersebut. Secara klinis, tanda-tanda ini adalah indikator terjadinya iskemia atau kegagalan suplai darah dan oksigen ke organ vital. Nyeri dada itu menandakan otot jantung mulai kekurangan oksigen. Sementara itu, sakit kepala berat dan pandangan kabur adalah gejala hipertensif encephalopathy, kondisi darurat di mana tekanan darah yang terlampau tinggi mulai merusak pembuluh darah mikro di otak dan retina. Oke, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini memberi manfaat dan menambah wawasan kita bersama. Sebagai penutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.